Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Ibu harapkan anak ibu dalam kondisi yang sehat walafiat dimanapun anak ibu berada saat ini. Perkenalkan, nama ibu Rafika An-Nur. Sekarang ibu mengajar di kelas 6. Dan pada hari ini, ibu akan menjelaskan materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana perjuangan bangsa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tahukah Ananda semua, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia mengalami banyak sekali rintangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Yang dimulai dari penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda yang selama beratus-ratus tahun, kemudian dilanjutkan oleh negara Jepang. Namun, penderitaan bangsa Indonesia berakhir saat Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Tentunya, kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari jajahan Jepang. Setelah Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang, golongan muda mendesak Bapak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari pihak luar, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok untuk membicarakan atau menghindari konflik yang terjadi akibat perebutan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bapak Insinyur Soekarno dibawa kembali oleh golongan muda untuk merumuskan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Kemudian setelah dirumuskan, konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno. Atas usulan Soekarni, maka teks proklamasi ditandatangani oleh Bapak Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks yang sudah ditulis Bapak Insinyur Soekarno diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu, keesokan paginya, tanggal 17 Agustus 1945, acara dimulai pada pukul 10.00 WIB yang dimulai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno dan dilanjutkan oleh pidato singkat dari beliau. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran Sang Merah Putih, di mana bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bapak W.R. Supratman. Nah, setelah itu Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Tapi, tahukah anak-anak ibu semua bahwa dalam peristiwa proklamasi ini ada beberapa makna penting yang perlu kita pahami. Setidaknya ada 5 makna penting di balik peristiwa proklamasi kemerdekaan ini. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang selama ini diinginkan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya proklamasi bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka, itu adalah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Yang kedua, dengan adanya peristiwa proklamasi,
Ini merupakan pengakuan kepada dunia luar. Indonesia sudah bisa mengakui bahwa negara mereka adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, mampu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan yang telah diraih Indonesia, mampu menaikkan martabat bangsa untuk bisa dihargai dan diakui oleh negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Yang keempat, merupakan perjuangan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang baru. Sebagai negara yang baru merdeka, tentulah tidak mudah untuk menciptakan negara yang baru, negara yang berkualitas, dan negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Ini adalah perjuangan yang cukup berat untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan sosial, ekonomi, dan budaya, dan sebagainya. Yang terakhir, dengan adanya proklamasi ini, merupakan tonggak sejarah bagi negara Indonesia. Jangan sampai anak-anak ibu lupakan bahwa Indonesia ini pernah mengalami penderitaan yang cukup panjang, dan proklamasi ini merupakan tonggak perjuangan bagi kita. Nah, anak-anak ibu semua, itulah sedikit materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak ibu semua, ibu harapkan bisa menghargai perjuangan para pahlawan yang telah lampau. Anak ibu menghargai bagaimana susahnya mendapatkan kemerdekaan yang anak ibu rasakan saat ini. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.